saking banyaknya yang harus saya ampu nih mata kuliah, kadang-kadang suka lupa yang sudah saya sampaikan di sini apa, yang di sana apa ya. Kalau direkam ini nanti ada catatannya. Baik, kita ulangi, saya share filenya. Oke. Jadi kita akan bahas teori ruh ya, yaitu kelanjutan dari apa yang kita kemarin sudah bahas di kuliah pertama, yang disebut sebagai teori meaning atau sebuah kerangka, sebuah model tentang motivasi manusia di sini, yang mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti melakukan sesuatu karena didorong oleh meaning ya, didorong oleh pemahamannya tentang sesuatu yang bermakna, sesuatu yang dia jadikan alasan itu bagi dia adalah sesuatu yang bermakna ya. Cuman makna ini tidak sederhana karena ini adalah sesuatu yang sistemik. Ini ada freedom to choose di sini sehingga orang itu bisa memaknai berbeda apa yang dia alami. Lalu ada challenge dari lingkungan, jadi ada konteks yang dialaminya juga, lalu ada insentif, support, dan juga yang secara subjektif itu ada yang namanya urge ya, yang itu merupakan dorongan dari dalam diri individu yang bersangkutan yang sifatnya laten ya, laten itu menetap ya. Nah, dalam urge ini ada 4 komponen yang harus dipertimbangkan karena itu nanti akan menentukan kualitas dari perilaku seseorang, yaitu insting, sesuatu yang otomatis, sesuatu yang dia merasa harus melakukan untuk survive, itu insting, untuk bertahan hidup. Kemudian needs itu adalah hal-hal yang dianggap oleh seseorang harus dia dapatkan untuk bertahan hidup, jadi ini basic sekali. Lalu di atasnya ada wants, ya wants itu keinginan. Keinginan ini sering dimaknai sebagai needs oleh yang bersangkutan, tapi padahal itu kalaupun nggak didapatkan dia juga nggak apa-apa. Artinya sebetulnya tidak terkait dengan survival, tetapi lebih terkait dengan imajinasi atau angan-angan ya, keinginan itu ya. Nah, lalu yang keempat ini yang paling mengganggu sebetulnya itu adalah revenge ya, atau dendam. Nah, dendam ini berasal dari mana? Ini dari tumpukan kekecewaan, sakit hati ya dari masa lalu yang belum diikhlaskan, yang masih mempengaruhi suasana hati yang bersangkutan. Nah, ini 4 hal ini sering mempengaruhi perilaku, mempengaruhi kebebasan mereka, sehingga juga akhirnya mempengaruhi meaning. Nah, ketika urge ini pengaruhnya cukup kuat atau dominan, maka yang muncul adalah yang disebut false meaning ya, makna yang semu, yang sebetulnya itu sangat vested interest ya, berorientasi pada dirinya sendiri. Sementara meaning yang true meaning yang sesungguhnya itu adalah sebuah transformasi diri yang membuat seorang individu itu menjadi bermakna bagi orang lain gitu. Di sini kurang lebih penjelasan tentang true meaning dan false meaning. Nah, lalu ketika kita kaji lebih dalam, masing-masing komponen dari model motivasi manusia ini atau sumber-sumber motivasi manusia itu sebetulnya mengandung sumber kekuatan ya. Jadi apakah itu freedom, challenge, insentif, urge, dan meaning itu di dalam dirinya itu mengandung sumber kekuatan yang itu mendorong ya respon seseorang individu untuk bergerak gitu ya, yaitu yang disebut motivational force ya, atau kekuatan motivasi. Kalau yang ini sumber-sumber motivasi ya, yang bisa menjadi motivasi tadi. Nah, kekuatan motivasi itu ketika didefinisikan
terdiri dari 3 komponen, 3 dimensi ya. Dan ini sebetulnya terkait dengan hakikat kehidupan ya. Jadi kalau kita hayati hakikat dari kehidupan manusia di dunia ini, maka kita akan menemukan 3 hal yang selalu kita hadapi, yaitu pertama yang disebut ketidakpastian ya. Kalau kita kembalikan pada model motivasi manusia tadi, core-nya adalah freedom ya, kebebasan itu sebetulnya menciptakan ketidakpastian. Kalau Anda bebas, maka Anda jadi memiliki banyak opsi kan. Kalau Anda memiliki banyak opsi, jadi Anda nggak mungkin melakukan semuanya, Anda pasti harus milih. Nah, pilihan yang mana yang paling bagus itu belum pasti. Sehingga freedom itu sendiri sebetulnya mengandung ketidakpastian. Ya. Makanya kalau kita bicara masalah freedom di dalam kehidupan kita, dalam fenomena masyarakat itu orang teriak-teriak tentang kebebasan itu mesti menimbulkan konflik. Kenapa? Karena yang diteriakkan itu sebetulnya ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu bisa menjadi konflik karena terjadinya perbedaan persepsi. Ya. Gitu. Jadi ketidakpastian itu sebetulnya alamiah ya, wacana yang alamiah, natural ya. Apalagi ketika mengalami bencana. Dan mengalami bencana itu menegaskan kembali tentang ketidakpastian itu. Padahal sehari-hari kita sebetulnya juga mengalami ketidakpastian. Memang ada yang merasa pasti bahwa kerjaannya itu aman. Apakah ada yang merasa pasti bahwa kehidupannya itu akan pasti tenang-tenang saja? Enggak ada. Pasti ada suatu kemungkinan-kemungkinan ya yang tak terduga. Nah, itu yang membuat dinamika kehidupan ini jadi bergerak ya, dinamis begitu ya. Oke, jadi itu untuk unsur pertama. Sebenarnya ini dalam unsur pertama itu juga sudah mengandung 2 unsur yang lain, yaitu apa? Pertama adalah dalam ketidakpastian itu mengandung 2 unsur yang lain, yaitu risiko dan harapan ya. Jadi risiko itu juga belum pasti. Namanya risiko kan belum pasti. Jadi makanya ada manajemen risiko ya. Setiap apa yang kita lakukan itu mengandung risiko. Itu sebetulnya bahasa lain dari ketidakpastian, tapi dengan nada yang berbeda ya. Ketika kita bicara masalah risiko, maka nadanya itu negatif ya. Misalnya dalam pandemi ini ya, jadi kita kan disarankan untuk memakai masker ya. Memang kalau sudah pakai masker pasti aman? Belum pasti. Masih ada resiko kan gitu kan. Tapi paling tidak resikonya itu berkurang kan gitu. Ya, pasti ada resiko semuanya. Lalu disuruh di rumah saja. Kalau di rumah saja sudah pasti aman. Ya belum pasti juga ya. Di rumah saja itu begitu ada kedatangan orang asing, tamu tak diundang atau tukang pengantar makanan dan sebagainya yang membawa virus, ya bisa kena juga. Tapi risikonya relatif lebih rendah daripada kita keluar lalu sosialisasi dan sebagainya itu. Jadi ada risiko, ada ketidakpastian, dan salah satu sayapnya itu adalah risiko. Nah, sayap lain di balik ketidakpastian itu adalah harapan ya. Harapan ini yang bernada positif. Oke. Jadi ketika Anda ketika kita teruskan ya pertanyaan tadi, memang kalau di rumah saja itu sudah pasti aman.
Ya belum pasti, gitu kan? Ketidakpastian tetap ada, tapi harapannya kita akan lebih terjaga. Jadi harapan dan risiko itu sebetulnya bicara hal yang sama, cuma dari sisi yang berbeda. Oke, dan dua-duanya itu juga bicara tentang ketidakpastian. Jadi makanya ini teori ruh ini tiga-tiganya itu adalah satu kesatuan. Jadi ini 3 in 1 ya. Makanya kalau digambarkan itu seperti saling apa ini istilahnya berkelin-kelindan apa berkelindan ya. Jadi kalau digambarkan secara ilustratif ya ibaratnya seperti atom ya, model atom klasik ini, risiko itu selalu mengitari kita ya, menjadi semacam elektron yang selalu mengitari kita ya, di sekitar kita. Tapi di dalam inti atom itu ada ketidakpastian dan harapan. Dan inti atom ini kalau dalam teori fisika itu memiliki berat yang lebih tinggi atau lebih kuat daripada elektron ya. Ketidakpastian itu bisa risiko itu maksud saya itu bisa aja berupa kecemasan, ketakutan ya, yang belum tentu terjadi, tetapi dia bisa juga terjadi. Makanya disebut risiko ya, belum tentu tetapi bisa terjadi. Sementara inti dari kehidupan itu sendiri adalah ketidakpastian, dan yang membuat kita kuat itu adalah harapan ya, hope ya. Sehingga kalau digambarkan dalam rumus matematika, ketidakpastian itu muatannya 0 ya, atau rumus fisika ya. Kalau harapan itu muatannya positif, risiko itu muatannya negatif. Ini secara konseptual ya, secara teoritis begitu. Dan kita akan selalu menghadapi itu dalam kehidupan kita, dalam konteks apapun, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, dalam pengasuhan anak, dalam keberagamaan bahkan ya, itu masih penuh dengan ketidakpastian. Nggak ada orang yang dijamin masuk surga ya, tanpa adanya usaha, tanpa adanya amalan-amalan yang harus dia lakukan sepanjang hidupnya ya, dengan istiqomah dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu serba tidak pasti, tapi kita harus selalu bergerak ya, selalu bergerak, dan harus selalu mengandalkan harapan. Jangan terlalu dikuasai oleh kekhawatiran akan risiko, karena kalau kita risiko itu menjadi fokus kita, maka ya ketidakpastian itu kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang menyiksa ya. Tetapi kalau andalan kita adalah harapan, maka ketidakpastian itu bagi kita menjadi satu opportunity yang tidak terbatas, karena harapan itu tidak terbatas ya. Karena harapan itu nggak fix ya. Beda dengan ekspektansi ya. Kalau ekspektansi itu terlalu jelas, jadi sudah dirumuskan harapan, tapi sudah dirumuskan, itu justru membatasi dan akan selalu meleset itu ya. Karena ekspektansi itu sudah mengingkari hukum ketidakpastian. Tapi kalau hope itu menyatu dengan ketidakpastian, jadi dia tidak akan pernah mengecewakan kalau kita punya harapan itu. Karena yang kita peroleh bisa saja ternyata bisa aja itu lebih dari yang kita bayangkan, bisa juga kurang, tapi kita tidak peduli ya. Jadi makanya kalau dalam konteks rezeki ya, Allah itu akan memberikan rezeki dari tempat yang tak terduga-duga. Nah itu artinya kalau kita punya keyakinan itu, kita mengandalkan pada harapan. Tapi kalau kita mengandalkan pada risiko, maka yang kita bayangkan adalah kekhawatiran. Ini nanti kalau corona ini gimana, kita nggak dapat kerjaan, bisnisnya bagaimana, nanti ekonominya ambruk dan sebagainya. Itu menjadi fokus pemikiran kita, sehingga jiwa kita jadi tidak tenang ya. Tapi kalau yang kita tanamkan adalah harapan, maka kita melihat ketidakpastian ini
wah ini ada banyak kemungkinan nih, bisa aja nanti terbuka lapangan kerja baru ya, orang jadi bisa fokus pada bisnis yang fundamental seperti pangan ya, kesehatan yang selama ini seolah-olah dianggap sudah tidak ngetren lagi ya. Pertanian itu banyak ditinggalkan, orang sering suka impor ya makanan. Tapi dengan fenomena corona ini mungkin orang akan sadar lagi, wah tanah kita tuh tanah yang subur, hutan tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kenapa kita harus impor makanan? Kita ini lumbung makanan negara Indonesia ini, misalnya gitu kan, sehingga ada harapan. Ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini sebuah kebijakan yang mematahkan harapan-harapan itu karena dia disusun berdasarkan kekhawatiran, ya khawatir nanti ekonominya hancur, khawatir nanti kita nggak bisa bertahan, akhirnya dia membuka diri pada modal asing. Ya kalau modal asing membawa tenaga kerjanya sendiri silahkan, yang penting kita dapat investasi dan sebagainya gitu. Jadi sangat bernuansa kecemasan ya, fokus pada risiko, akibatnya terjadi clash ya. Mereka-mereka yang merasa dirugikan dengan kecemasan pihak penyusun undang-undang ini lalu merasa di nomor duakan atau tidak diperhatikan atau dianggap tidak penting dan sebagainya. Jadi terjadilah clash. Andainya yang ditanamkan itu harapan ya, misalnya seperti Amerika pada saat Great Depression ya tahun 30-an itu, Presiden Roosevelt ya, Franklin D. Roosevelt itu menanamkan harapan. Jadi rakyat itu bekerja membanting tulang demi istilahnya itu kebangkitan ekonomi ya. Makanya ada cerita-cerita tentang Thomas ya, kereta api yang bisa gitu ya, harapan aku pasti bisa, dan seterusnya dan berorientasi pada kekuatan dalam negeri itu. Cuman sayangnya terus perang dunia itu sehingga terjadi jalan pintas. Jadi Amerika jualan senjata, jadi yang membuat Amerika bangkit waktu itu karena perang justru. Nah ini ya itu sudah kecelakaan sejarah ya, sehingga sampai sekarang Amerika itu suka perang karena dia merasakan kenikmatan jualan senjata itu. Sampai kalau Anda suka nonton film misalnya Iron Man itu kan tentang dagang senjata yang kaya raya dan sebagainya. Cuman sama sutradaranya atau penulis ceritanya dibelokkan ya, sehingga si Iron Man ini akhirnya sadar bahwa kekayaannya itu sebetulnya tidak membawa kemaslahat. Akhirnya dia menutup pabrik senjatanya dengan berbagai macam risiko dan sebagainya itulah. Tapi itu kenyataan sejarah Amerika ya, negara yang makmur karena jualan senjata itu. Nah, termasuk juga kasus-kasus perang Vietnam dan sebagainya. Kenapa Presiden Kennedy dibunuh itu karena para petinggi Amerika yang merasa kemaruk dengan jualan senjata itu merasa Kennedy mengancam penghasilan mereka karena Kennedy mau menghentikan perang Vietnam gitu. Jadi ini contoh-contoh beberapa aplikasi dari teori roh ini yang bisa sampai ke level dunia, level negara ya, tapi juga bisa level individu ya. Dan konteks yang spesifik tentang kebencanaan ini juga para korban atau penyintas ya istilahnya sekarang ya, survivor itu yang bisa bertahan itu adalah mereka yang mengandalkan harapan, yang tidak fokus pada kekhawatiran akan risiko, kekhawatiran tentang masa depan ya. Gitu kurang lebih relevansinya ya. Jadi ini memang teori motivasi yang basic ya, sehingga dia bisa menjelaskan apa saja terkait dengan kehidupan manusia ini. Baik, nah lalu ketika kita
terjemahkan ke dalam satu rumusan matematika, maka ruh ini bisa menghasilkan sebuah rumus ya, yang kalau dibaca ini kekuatan motivasi itu adalah perkalian antara kuadrat selisih ya, kuadrat dari selisih risk dan uncertainty dikalikan harapan. Nah, ini kalau bahasa matematikanya begitu membacanya ya. Dan itu bisa menghasilkan grafik yang tergambar di atasnya itu. Karena ini persamaan kuadrat, maka hasilnya berupa kurva. Dan karena ini unik ya, variabel-variabelnya ini terkait satu sama lain, maka kurvanya ini bisa dua puncak ya, twin peaks. Nah, ini juga unik juga ini. Bagi yang ahli matematika mungkin nanti bisa berkomentar di sini. Kan ini teknik ya, orang teknik kan bisa tahu matematika ya. Kenapa bisa bentuknya dua puncak begini? Ini kalau secara matematis ya, karena harapan dengan risiko itu berlawanan ya. Jadi semakin besar harapan, semakin kecil risiko, semakin besar risiko, semakin kecil harapan. Sementara uncertainty itu ada di tengah-tengah. Jadi uncertainty itu paling tinggi adalah 50%, 50-50. Tapi kalau harapan kan paling tinggi 100, risiko paling tinggi 100% ya. Sementara uncertainty itu 50-50 paling tinggi. Kalau dia kurang dari 50, maka dia akan mengarah ke risiko. Kalau dia lebih dari 50, dia akan lebih condong ke harapan. Tapi sisi uncertainty-nya menurun. Sehingga sebetulnya ada grafik satu lagi sebelum jadi ini. Itu grafiknya berupa kurva bell curve ya. Kalau hanya uncertainty saja yang kita masukkan ke dalam kurva, itu bentuknya bell curve. Kalau hanya risiko saja, maka bentuknya garis yang menurun. Kalau harapan saja itu garis yang mendaki, sehingga digabungkan menjadi kurva yang memiliki dua puncak ini. Ya, itu sekedar sedikit penjelasan matematisnya ya. Tapi makna psikologisnya ini ada 5 yang namanya psychological state ya. 5 psychological state yang menjadi titik critical ya, critical position ya dari kurva ini. Artinya status kondisi kejiwaan manusia itu bergerak dalam kurva ini, tapi dia akan mengalami titik kritikal itu di 5 tempat. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya, sehingga ini nanti bisa dipakai untuk mengidentifikasi misalnya seorang tokoh, seorang individu itu dia masuk ke kategori yang mana. Jadi 5 critical state ini, kondisi kritikal ini bisa untuk mengkategorisasikan ya. Nanti kan di dalam film itu ada Delisa, ada ayahnya, ada ustadznya, lalu ada temannya Delisa, lalu ada tetangganya yang pedagang Cina itu dan sebagainya. Jadi bisa dipetakan nanti dengan teori ini. Jadi psychological state tadi kalau diberi nama, yang pertama disebut the psychological state of learned helplessness. Ya, ini kondisi ketika risikonya itu maksimum ya, ketika dia itu fokus pada risiko secara total ya, secara totalitas. Sehingga dia akan mengalami apa yang disebut learned helplessness, yaitu perasaan tidak berdaya, perasaan tidak bisa berbuat apa-apa, perasaan lemah ya, dan nanti akan terjatuh pada depresi ya. Melihat dunia ini gelap gitu ya, masa depan suram dan sebagainya. Ini karena dia fokusnya pada risiko,
sehingga hampir tidak ada harapan, bahkan bisa aja sama sekali tidak ada harapan. Nah, nanti efek ekstrimnya dia adalah bunuh diri, ya. Jadi depresi, learn helplessness, lalu menjadi depresif, nanti semakin ekstrim dia akan bunuh diri karena merasa hidupnya tidak bermakna lagi. Ya, ini terkait dengan meaning tadi juga bisa relevan dengan ini. Oke. Nah, titik kedua itu adalah ketika dia membentuk puncak yang kecil, ya. Nah, puncak yang kecil ini disebut masuk kategori optimum challenge, ya. Jadi kondisi ketika seorang individu merasa mendapat tantangan yang optimum, yang besar, tapi optimum itu artinya ada relativitas di situ, ya. Ada tantangan yang besar tapi dia merasa masih bisa melaluinya. Jadi ini kalau dalam bahasa Jermannya itu the power of kepepet ini, ya. Bahasa sehari-harinya the power of kepepet. Jadi dia hampir putus asa tetapi melihat secercah harapan, ya. Sehingga challenge-nya itu besar tapi dia ada energi untuk mencoba melewati hambatan itu. Jadi kepepet, sudah kepepet. Nah, peristiwa kepepet ini banyak contohnya, termasuk ya ketika kasusnya G30 PKI itu ketika Jenderal Nasution bisa melompati tembok yang tingginya mungkin 3 meter atau 5 meter itu tiba-tiba muncul karena kepepet, ya. Lalu Pangeran Diponegoro jebol tembok ketika mau ditangkap Belanda lalu mengungsi ke Gua Selarong dan sebagainya. Cerita-cerita seperti itu adalah cerita-cerita tentang kepepet. Atau yang paling dekat adalah mahasiswa ketika tugasnya tinggal semalam, ya, sistem kebut semalam itu ya cerita kepepet. Tapi ada juga orang yang lalu mengatribusikan dirinya, saya ini bisanya kalau kepepet. Nah, itu artinya dia memposisikan dirinya dalam psychological state of optimum challenge, ya. Artinya dia tidak memanfaatkan waktu yang tersedia secara bijak, tapi begitu kepepet baru bergerak, ya. Ini adalah puncak yang kecil yang pertama, ya. Puncak yang pertama. Oke. Tapi dalam perjalanan kurva itu dia akan turun lagi ketika apa? Ketika yang maksimal itu uncertainty, ya. Jadi kalau di tengah-tengah itu kan uncertainty-nya maksimal, itu 50-50 tadi. Nah, ini yang disebut psychological state of fatalism, ya. Jadi dia tidak bisa melihat gunanya berusaha karena dia melihat ya kalau tidak berhasil ya gagal, ya kalau tidak lulus ya DO misalnya gitu, ya. Orang itu kan ya hidup itu mengalir saja, ya, dan seterusnya dengan berbagai alasannya. Lalu kadang-kadang menyalahkan Tuhan, ya. Wah, semua itu sudah ditakdirkan, ya. Jadi ya kita santai sajalah gitu, ya. Jadi orangnya kelihatannya tenang, kelihatannya bijak, nerimo gitu, tapi sebetulnya dia itu fatalis, ya. Ya dia tidak melihat adanya energi di dalam dirinya untuk berbuat sesuatu. Ini makanya disebut the psychological state of fatalism, ya. Posisinya di tengah itu artinya bukan dia lebih kuat daripada yang sebelah kirinya, tapi karena ketika dia di tengah itu antara risiko dan harapan itu seimbang sehingga uncertainty-nya maksimum 50-50, ya. Kalau Anda nonton sepak bola terus ditanya gimana nih yang menang kira-kira siapa? 50-50. Artinya Anda nggak tahu apa-apa itu. Kalau Anda seorang ahli sepak bola pasti bisa memperhitungkan, ya. Kalau Anda bilang 50-50 semua orang juga bisa bilang. Jadi kalau nggak kalah ya menang kan gitu. Nggak usah pakai ilmu juga bisa itu, ya. Jadi 50-50 itu ungkapan yang tidak ada maknanya, ya. Tidak peduli. Misalnya kalau kita dalam konflik sosial atau dalam konflik politik terus Anda dibilang gimana sih kamu netral, itu artinya Anda nggak peduli. Netral itu nggak peduli, ya. Itu fatalistik, ya. Tidak punya usaha untuk memahami, tidak punya judgement untuk memprediksi, ya. 50-50 ya benar.
dan Anda merasa aman kalau Anda sudah benar, karena ya nanti kalau yang menang A Anda juga benar, yang menang B Anda juga benar. Gitu. Jadi ini memperangkap ya, sifat fatalistik itu memperangkap Anda. Ini kalau dalam Quran biasanya terkait dengan konteks peperangan. Jadi ada bagian orang yang dia tidak mau maju berperang. Nanti kalau apa yang maju berperang itu misalnya meninggal, dia akan bilang, tuh kan aku bilang, makanya jangan berperang, nanti kalau perang bisa mati gitu. Tapi kalau yang maju berperang itu akhirnya menang, dia juga punya alasan yang lain yang mengamankan dirinya gitu ya. Jadi ini orang yang nyebelin kalau dalam bahasa Jawanya itu ya. Dia tidak bisa diajak berjuang, tidak bisa dimintai nasihat ya, tidak peduli, tidak punya usaha sama sekali. Makanya dia disebut fatalis ya. Makanya dia turun lagi ke bawah. Oke, nah yang keempat inilah yang ideal, yaitu yang disebut psychological state of optimum opportunity. Inilah orang yang menyadari adanya ketidakpastian, menyadari dalam setiap aspek kehidupan itu ada risiko, tapi dia mengandalkan harapan. Sehingga melihat apa-apa itu sebagai opportunity, ya. Melihat musibah itu ada anugerah, ya. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, ya. Bahwa akhirnya semuanya itu akan baik. Ini adalah orang-orang yang sehat secara psikologis, dan ini orang-orang yang bisa diajak untuk berjuang, ya, diajak untuk mandiri, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah kondisi yang paling sehat. Nah, lalu yang terakhir kenapa turun lagi? Ini disebut the psychological state of comfort zone, ya. Jadi ini agak unik ya. Ketika posisi dia sudah di ujung kanan dari satu grafik itu, artinya dia terlalu pede. Comfort zone itu kalau bahasa sehari-harinya dia terlalu pede ya. Dia kalau kita lihat lagi grafiknya ya. Bentar. Kita kembalikan ke grafiknya ya. Jadi yang kondisi di kanan ini, paling kanan ini orang yang terlalu pede. Dia terlalu yakin kalau pasti akan sukses, pasti akan baik. Sehingga karena terlalu pedenya itu dia juga tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Ya udah tenang aja lah, nanti kan beres semuanya gitu. Nah, artinya apa? Artinya dia itu bagi dia tidak bisa membedakan antara harapan, hope ya, dengan ekspektasi ya. Dia bukan mengandalkan harapan tapi mengandalkan ekspektasi. Jadi dia punya keyakinan yang terlalu kuat bahwa bahwa yang akan dia peroleh itu sesuai yang dia inginkan. Dan ini risiko atau kritik saya terhadap banyak training motivasi itu yang sebetulnya justru membawa ke posisi comfort zone ini, termasuk juga training tentang self esteem. Ya, kamu itu hebat, saya luar biasa, aku pasti bisa, gitu-gitu ya. Itu adalah suatu kondisi psikologis yang seolah-olah positif ya, tetapi dia tidak siap menghadapi ujian. Padahal hidup ini penuh dengan ujian. Nah, nanti kalau yang dia harapkan itu ternyata tidak menjadi kenyataan, bagaimana dia bisa mengatasi itu? Dan ini sangat riskan ya secara psikologis ketika nanti dia ternyata mendapatkan hal yang tidak seperti yang dia bayangkan ya. Keyakinannya yang terlalu kuat bahwa dia pasti menang, dia pasti hebat, dan sebagainya itu akan membuat dia terperangkap ke dalam ilusi akhirnya ya, tentang masa depan yang seolah-olah pasti ya. Yaitu ada banyak
banyak training yang nadanya seperti itu. Jadi misalnya judulnya raihlah masa depan seperti yang kau inginkan. Nah, itu berbahaya itu. Nanti kalau orangnya itu betul-betul meyakini itu ya, buy in dengan itu dia akan putus kecewa, akan frustrasi nanti karena hidup ini tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup itu penuh dengan ujian. Semakin orang itu tinggi makomnya, ujiannya makin berat. Ya, misalnya para nabi itu ujiannya jauh lebih berat daripada kita-kita yang biasa-biasa ini. Jadi kalau Anda nanti misalnya meningkat imannya, ibadahnya itu ujiannya tambah berat. Jadi jangan merasa aman ya dengan amalan atau ibadah gitu ya. Ya ibarat Anda pemain kesebelasan sepak bola ya, itu sudah sudah menang di ronde pertama itu belum jaminan ya. Ronde kedua itu serangan balik bisa sangat mengejutkan ya. Kan Anda kalau suka sepak bola kan kadang-kadang ada yang tim itu merasa sudah menang ketika unggul 3-0 misalnya di ronde pertama. Ternyata musuhnya nggak putus asa, malah bisa melebihi jadi 4-3 misalnya, kan bisa gitu ya. Atau bisa menyamakan, akhirnya adu penalti kalah ya. Itu contoh orang-orang yang ada di comfort zone itu terperangkap dengan buayan ya, kenyamanan yang sudah dia rasakan dan dia terlena sehingga daya juangnya menurun ya. Kesebelasan Indonesia itu pada tahun 80-an 90-an biasanya begitu. Pas awalnya itu semangat banget, ini ngegulin, wah semangat, begitu ngegulin terus tiba-tiba lunglai gitu ya. Terus nanti disalib ya, diungguli oleh musuhnya gitu. Jadi daya juangnya kurang bagus ya. Dalam bulu tangkis juga kadang-kadang kita bisa melihat ya, waktu set pertama menang, hebat sekali, merasa bangga. Set kedua mulai imbang, artinya akhirnya kalah. Set ketiga sudah lunglai. Itu artinya dia tidak punya daya juang yang tinggi. Itu biasanya dia terjebak pada psychological state of comfort zone ini. Dia terlalu dini mempercayai bahwa dia pasti menang, padahal perjuangan belum berakhir. Ya, itu yang terjadi pada psychological state of comfort zone. Jadi merasa nyaman dengan kondisinya yang sebetulnya bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga bisa dibilang orang yang pada posisi comfort zone ini orang yang tidak menyadari hakikat kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian itu. Dia mengingkari hakikat ketidakpastian, padahal ketidakpastian itu selalu dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia ini. Gitu ya, sehingga sekali lagi yang paling sehat adalah yang optimum opportunity, yang mungkin lumayan itu yang optimum challenge, tapi itu tidak boleh bertahan di sana terlalu lama, dia harus segera digeser ke optimum opportunity ya. Kalau Anda pernah baca atau ikut pelatihannya Seven Habits ya, kalau dalam kuadran two time management itu ya, itu yang optimum opportunity ini adalah yang di kuadran 2 ya, sementara yang optimum challenge itu ada di kuadran 1 ya, sehingga dia selalu kepepet gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan teori yang lain, tapi dengan cara penjelasan yang berbeda ya. Artinya fenomena itu valid ya, ada pada kehidupan kita, cuman beberapa teori yang lain mungkin menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Oke, dan ini bisa kita aplikasikan. Nanti Anda bisa lihat kisah dalam hafalan surat Delisa ini, profil atau psychological state yang mana yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di sana. Jadi mereka bisa dikategorisasikan ke arah psychological state yang mana. Itu ya nanti Anda lakukan ya dalam evaluasi dan analisis film hafalan surat Delisa. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Nah, ini adalah yang gambar asli yang ada di buku saya. Oh ya, by the way, semua ini sebetulnya ada di buku saya. Sekarang lagi cetakan kedua, ya nanti kalau ada yang berminat silakan menghubungi saya, karena saya nanti akan juga dikirimi beberapa eksemplar untuk didistribusikan ke mahasiswa. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya Pak. Ini Pak, untuk terkait kan kita nanti ada analisis, maksudnya nge-review film itu Pak. Nah Ya. itu dikaitkan dengan teori-teori yang dari Bapak ini disampaikan tadi. Setiap tokohnya apa gimana Pak? Atau setiap tadi poin-poin yang tadi Bapak sampaikan itu dijabarkan, lalu pencontohannya tuh di karakter para tokoh di film ini. Mungkin itu Pak yang pertanyaan saya. Bisa dua-duanya, terserah Anda nyamannya yang mana. Jadi Anda bisa aja mulai dari teorinya, lalu Anda ilustrasikan misalnya tokoh ini, kenapa kok Anda sebut dia masuk ini, karena dia begini misalnya gitu. Atau bisa juga Anda menyoroti tokoh ini, sikapnya seperti ini, perilakunya seperti ini ketika menghadapi bencana, jadi dia itu bisa dikategorikan pada psychological state yang mana misalnya. Jadi ada 3 teori loh ya, jadi jangan hanya satu. Nanti kalau yang teori yang kemarin, Anda bisa melihatnya dari true meaning, false meaning, atau dinamika challenge, insentifnya, urge-nya itu bisa dijadikan penjelasan juga. Kenapa sih dia kok begitu? Mungkin dia karena ada sakit hati yang belum dia maafkan, misalnya gitu kan, bisa juga ya. Atau dia disupport oleh lingkungannya sehingga dia merasa yang dia lakukan itu meaningful, padahal itu false meaning, gitu-gitu ya. Jadi teori-teori itu gunanya untuk menjelaskan sebuah fenomena. Oke, dan Anda berlatih untuk menggunakan kerangka teoritis ini dalam memahami fenomena kebencanaan ini, sehingga nanti kalau Anda terjun ke lapangan Anda sudah punya banyak teori, ya paling minimal 3 lah, nanti satu lagi teori anchor namanya, itu sehingga Anda bisa melihatnya dari sisi yang mana yang Anda merasa itu cocok, sehingga dari situ Anda punya kerangka untuk misalnya intervensi atau membantu itu bagaimana caranya ya. Jadi teori ini juga sebetulnya bisa untuk menjadi pertimbangan follow up istilahnya intervensi nantinya. Contohnya misalnya dia mengalami learn helplessness, maka yang harus Anda lakukan adalah menanamkan harapan. Ya. Kalau dia terlalu fatalistik misalnya, Anda perlu memberikan shock terapi misalnya gitu ya. Supaya dia menyadari risiko gitu. Lalu kalau yang comfort zone itu juga harus disadarkan bahwa hidup itu belum pasti, jangan gigi mongso bahasa Jawanya ya. Kalau gigi mongso itu kok gigi mongso sih? Ya bisa juga gigi mongso ya, karena dia belum selesai kok sudah merasa sukses, padahal perjalanan masih jauh, perjuangan masih jauh, dia merasa sudah menang, itu kan artinya gigi mongso ya. Nah, gitu. Jadi Anda harus dengan teori-teori ini Anda bisa merumuskan intervensi atau strategi komunikasi ya, supaya ya membantu mereka lah, kalau tidak dibilang menyembuhkan ya, menyembuhkan itu terlalu kuat ya, membantu meluruskan cara berpikir mereka gitu. Oke. Baik, silakan yang lain. Nanya Pak. Ya. Kalau orang yang sifatnya, kalau orang Jawa bilang legowo, itu masuk bagian yang mana Pak? Legowo. Nah, ini ya makanya Keringuan gitu lah Pak ya. Iya. Itu masuk yang mana Pak? Kalau makanya wisdom itu kalau kita tidak bongkar atau tidak kita kaji lebih dalam dengan teori, nanti bisa multi interpretatif ya. Karena legowo itu kadang-kadang disalahartikan, misalnya orangnya itu sebetulnya fatalistik, tapi terus kita melihatnya seolah-olah legowo. Nah, padahal legowo itu kan maksudnya bagus. Iya Pak. Iya toh? Ya. Tapi ketika kita tidak mendalami secara teoritis, nanti
keliru kita menyimpulkannya gitu. Jadi legowo itu karena dia bagus, maka dia mestinya harusnya itu dijelaskan ke arah ke psychological state of optimum opportunity. Artinya dia bisa mentoleransi ketidakpastian, ya, menyadari adanya resiko. Tapi bukan berarti terus tidak mau berbuat apa-apa. Legowo itu, gitu loh maksud saya. Ya, kalau legowo kita salah, tidak pakai kerangka teoritis, bisa aja kita terjebak pada orang yang fatalistik, kita anggap dia legowo. Iya. Melihat orang yang netral, kita anggap dia legowo. Gitu kan? Ya, ini Pak, yang terjadi pada masyarakat kita kan gitu. Bener, Pak. Orang yang dianggap baik adalah yang toleran, misalnya gitu ya. Toleran itu kan harus didefinisikan secara teoritis dulu. Karena yang namanya toleran itu adalah ambang batas penerimaan minimal dari suatu keadaan yang tidak baik gitu. Atau berbeda. Tapi kan sekarang wacananya jadi toleran itu seolah mulia gitu. Padahal toleran, kalau yang namanya mulia itu kan sebetulnya yang lebih mulia dari toleran itu adalah menghormati, menghargai, ya, membantu. Kalau toleran itu nggak perlu membantu, toleran itu ya dibiarkan saja, itu toleran sebetulnya arti teoritisnya, gitu. Karena kalau tanpa teori, orang lalu seenaknya saja memberi makna. Contohnya juga kebebasan, itu orang seenaknya saja bisa, seolah-olah HAM itu kebebasan, lalu orang semaunya sendiri dianggap HAM. Kan itu salah itu. Karena kebebasan itu bukan sebuah wisdom dalam dirinya sendiri, tapi kebebasan itu adalah anugerah dari Tuhan, ya, yang harus diikuti oleh, kalau dalam bahasa HAM-nya itu diikuti oleh reason dan conscience, ya. Dia harus diikuti dengan akal sehat dan hati nurani supaya kebebasan kita itu bisa bersinar gitu, bisa bermanfaat. Tapi kita wacana di masyarakat cuman kebebasan doang dianggap itu sebagai suatu kemuliaan. Akibatnya orang pada berantem atas nama kebebasan. Padahal kebebasan itu harusnya menjadi sarana kita untuk mengekspresikan diri dengan dibatasi akal sehat dan hati nurani sehingga menjadi hikmah. Gitu harusnya. Makanya yang benar itu sebenarnya ya Pancasila itu luar biasa itu, Bapak bangsa kita tuh menerjemahkan hak asasi manusia itu, ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, lalu ada hikmah kebijaksanaan, itu sebenarnya semuanya konstruksi hak asasi manusia. Dan saya cek di dokumen PBB sama sebetulnya, cuman orang itu menginterpretasinya semau gue karena tidak pada punya ilmunya, tidak mendalami teorinya gitu. Gitu Mas. Ya. Kalau secara sekilas kan saya juga ngira legowo itu kayak lebih ke fatalism kalau kita nggak paham teorinya gitu Pak ya. Teorinya ya. Sama nerimo yang pandum itu kan juga kadang-kadang dijadikan mencibiran gitu ya. Oh, orang Jawa itu nerimo, nanti udah dikasih seadanya saja. Itu kan kita dianggap fatalistik ya, padahal orang Jawa itu kalau kita lihat dari sejarahnya, katakanlah mulai dari Sunan Kalijogo, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, itu tidak mencerminkan rimo dalam arti fatalistik, ya. Kita pejuang, kita tuh orang yang ketoknya kalem tapi punya harga diri, punya dignity yang tidak bisa diremehkan. Tapi kan sering dimaknai gitu. Dari kelima ini Pak, tadi yang itu biasanya setiap orang itu kan kenapa bersifat seperti itu karena punya trauma psikologi yang melatar belakangi Pak ya, atau gimana Pak? Maksudnya trauma itu kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa teori yang kita bahas ini bagian dari dendam, ya. Dendam. Jadi trauma itu kan pengalaman buruk di masa lalu yang menyakitkan, dan dia menjadi trauma itu artinya karena dia tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dimaafkan. Makanya dia kalau dalam bahasa lain sebetulnya dendam, bahasa yang lebih lugas itu dendam. Nah, dendam itu kalau dalam bentuk trauma itu sifatnya sudah merambah ke dimensi biologis, ya. Jadi bukan hanya psikologis saja kalau trauma itu kan. Trauma itu jadi kayak bisa menjadi fobia, menjadi
respon yang ekstrim terhadap suatu peristiwa ya. Misalnya kita sehabis gempa 2006 itu kan kita sering trauma ya. Saya dulu sendiri mengalami itu ketika ke Jakarta naik lift itu gelodak-gelodak itu langsung saya respon biologis badannya itu langsung merasa gempa. Terus saya sendiri kan membiasakan diri mencoba menghilangkan itu. Ya, itu bisa dilakukan sendiri sebetulnya trauma itu, sama dengan dendam tadi ya, bisa kita obati sendiri dengan mengikhlaskannya atau merelakannya ya, mungkin lebih tepatnya merelakannya. Tidak perlu diingat-ingat, tidak perlu dijadikan sakit hati yang berkepanjangan. Itu nanti kita akan terbebas dari itu. Gitu. Jadi itu kalau trauma ya. Jadi kalau dari psychological state tadi mungkin posisinya ada di learned helplessness itu ya. Itu kan juga bisa terjadi karena pengalaman buruk ya, dia selalu sial dan sebagainya, akhirnya dia merasa tidak berdaya. Mungkin itu bagian dari trauma masuknya ke situ. Jadi dua teori itu dua-duanya bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda tentang fenomena yang sama. Nah, itu juga harus diobatinya dengan memberikan harapan ya. Tidak apa-apa, jangan usah takut ya, kamu pasti bisa. Nah, itu kamu pasti bisa boleh kalau orang seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah sehat terus dibilang kamu pasti bisa, nanti kejebak lagi ke comfort zone. Jadi ini dinamis sekali ya. Dan orang itu juga bisa berbolak-balik loh ya. Kalau dia lagi stres mungkin agak turun ke bawah. Nanti kalau dia sudah sadar dia bisa naik lagi gitu. Jadi bisa naik turun, makanya bentuknya kurva yang kontinum ya, bukan titik-titik yang melompat-lompat gitu enggak, tapi kontinum itu bisa naik turun gitu. Begitu. Ya Pak, kalau mau apa tadi order bukunya itu Pak berapa hari Pak? Kayak kita juga harus belajar. Kemarin itu janjinya sebetulnya harusnya sekarang sudah selesai, tapi kemarin kok ada kendala di percetakan, jadi ya saya masih nunggu konfirmasi nih. Oh ya Pak. Ya dari penerbitnya, soalnya yang nyetak di Jakarta, penerbit Jakarta, jadi nanti mungkin bisa ngechat di Google Classroom atau di mana gitu, terus baik, Pak. Alamat kirimnya, terus nanti saya kirim bukunya, kalau sudah baru transfer pembayarannya lewat transfer aja, jadi kita nggak bisa ketemu kok. Sekarang sudah online semua soalnya. Ya Pak, baik Pak. Gitu. Yang lain silahkan. Jadi saya berharap Anda itu belajar teori ini bisa membekali Anda untuk memahami lebih jauh ya tentang fenomena kehidupan. Nah, dalam kasus ini adalah film itu dulu. Nantinya harapan saya juga dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa menerapkannya sehingga Anda meningkatlah pemahaman Anda tentang dinamika perilaku manusia dan juga bagaimana secara sosial membantu orang yang lagi putus asa, lagi stres atau lagi apa. Ya kalau itu output jauhnya kan ketika kita memang ada bencana terus kita bisa memposisikan lah Pak ya. Tapi maksudnya kan sebenarnya kita sendiri secara pribadi kan juga pasti mengalami hal-hal yang terkait psikologi gitu loh Pak. Kan kita juga harus belajar untuk mengobati diri sendiri loh Pak dari teori-teori yang ada. Betul sekali. Ya, Pak. Dan juga jangan merasa kalau kok saya ternyata kayak gitu terus saya jadi malah sedih. Jangan gitu. Itu artinya orang itu naik turun. Jadi saya juga kalau introspeksi, wah saya ini lagi di sini posisinya. Tapi saya tahulah gitu ya. Sehingga saya tahu harus bagaimana. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu kan, kok saya seperti ini, lalu merasa terjebak gitu Pak. Gitu malah sedih sendiri, malah tambah frustrasi. Tapi kalau tahu ilmunya, oh saya lagi di sini, saya harusnya di sini. Jadi ada path, road map-nya gitu ya. Iya Pak. Bisa begitu. Dan memang yang paling bagus itu biasanya kita sendiri bisa menerapkan pada diri kita sendiri. Lalu ketika ada orang lain punya masalah, akan lebih mudah. Tapi kalau kita memaksakan nolong orang dulu, diri kita sendiri kita belum garap, itu biasanya agak susah ya kan? Iya Pak. Iya Pak. Semua selesai. Langsung makan. Sekarang kita bisa menerapkan kalau kita sudah pernah di posisi itu gitu Pak ya. Biasa Tidak betul.
Ya memang kalau ilmu psikologi itu salah satu tujuan awalnya memang harus diterapkan pada diri sendiri. Itu kalau dalam bahasa Islamnya itu tazkiyatun nafs itu ya. Jadi merefleksikan diri dulu supaya kita sendiri bisa memposisikan diri, lalu kita baru bisa membantu orang lain. Gitu. Hadisnya kan tidak jelas ya, mulailah dengan dirimu sendiri. Gitu. Iya, Pak. Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya saya setuju ya sama Mas Adi bahwa sebelum kita memahami orang lain, kita juga perlu untuk memahami diri sendiri. Dan dari teori yang hari ini Bapak sampaikan, itu saya merasa sedang berada dalam suatu fase, yaitu saya terjebak dalam keadaan di mana saya memiliki harapan yang sekaligus jadi ekspektasi itu, Pak. Mungkin ada dari Bapak ada tips-tips bagaimana supaya harapan itu tetap jadi harapan, Pak. Soalnya kalau saya berekspektasi kan terkadang jadi bedanya harapan itu, kalau ekspektasi itu yang saya rasakan terjadi ada bayangan-bayangan negatif yang kemungkinan akan terjadi kan baru mungkin terjadi, Pak. Itu sudah ditakutkan di awal-awal gitu, Pak. Betul. Itu ada kiat-kiat nggak, Pak, supaya harapan kita ya udah jadi harapan aja gitu. Mau gimana nantinya selama kita menuju ke sana, itu supaya kita tetap enjoy aja, Pak. Jadi nggak kayak nanti kalau ekspektasi nggak tercapai, itu seperti apa itu, Pak. Itu bagaimana ya, Pak, kiat-kiatnya kira-kira? Ini memang itu gampang diomongkan tapi susah dilakukan ya. Ya, dan itu membutuhkan istilahnya latihan juga. Jadi begini kuncinya. Kita harus menanamkan pada diri kita pertama bahwa apa yang terjadi di masa depan itu tidak akan persis seperti yang kita bayangkan, pertama itu ya. Jadi kemungkinannya itu bisa banyak ya. Yang kedua, itu kan artinya itu pada tataran uncertainty tolerance tadi ya. Artinya kalau kita memang sudah bisa menanamkan itu dalam diri kita, maka kita harus punya strategi untuk menyiapkan diri kita menghadapi apapun yang mungkin terjadi di depan gitu. Jadi mempersiapkan diri kita secara fleksibel gitu. Untuk misalnya ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Jadi kalau yang terjadi ini saya akan begini, kalau terjadi ini saya akan begini gitu. Sehingga kita punya banyak amunisi lah gitu, banyak rencana cadangan gitu ya. Jangan cuma satu rencana. Satu rencana itu nanti kalau kita gagal, kita kecewanya jadi jatuhnya jadi sakit ya. Tapi kalau kita punya banyak kemungkinan sejak awal, kita lebih nyaman ya. Dan yang paling penting ini ya, sebagai Muslim ya, sebagai orang Islam, kita itu harus yakin bahwa apapun yang terjadi nanti itu tuh sudah diridhoi, diizinkan oleh Allah. Ya diizinkan itu bisa bermakna itu yang terbaik bagi saya, atau itu adalah suatu ujian bagi saya untuk untuk kita hadapi, untuk saya hadapi agar saya bisa meningkat keimanan saya, kita bisa meningkat kemampuan saya dalam menghadapi ujian dan sebagainya itu. Dan yang paling penting lagi, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi pada kita itu tujuannya artinya maksud dari Allah itu pasti baik. Ya, akhirnya itu pasti baik. Akhir dari perjalanan itu. Sehingga kita itu harus selalu menerimanya dengan bersyukur, ya, apapun ya. Bahkan ketika kita sakit itu kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, dosa kita dihilangkan. Lalu ketika kita celaka misalnya, kita juga bersyukur karena itu merupakan tanda bahwa Allah masih rela menguji saya dengan musibah sehingga saya bisa lebih dekat dengan Allah gitu. Karena ada istilah yang Allah itu sebetulnya sudah nggak peduli pada kita gitu.
Sehingga kita dibiarkan saja seolah-olah hidupnya senang, tapi sebetulnya itu dibiarkan sama Allah. Nah, itu malah berbahaya, itu ngeri itu. Nanti akhirnya bisa kaget kita gitu. Jadi harapan-harapan seperti itu penting. Kalau makanya yang namanya iman itu kalau menurut saya itu salah satu unsur pentingnya adalah harapan. Jadi bukan hanya percaya dalam arti percaya akan adanya Allah, tapi kita harapan kita itu besar pada Allah. Harapan itu kita gantungkan pada Allah gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi itu pasti baik ya. Berbagai macam kemungkinan. Bisa aja yang kita rencanakan gagal, tapi kegagalan itu bisa aja justru lebih baik bagi kita. Gitu ya. Tertunda misalnya gitu. Ya, itu yang bisa membuat kita jadi lebih legowo tadi, legowo dalam arti yang benar ya. Bukan legowo dalam arti fatalistik tadi ya, menghadapi masa depan. Dan kekhawatiran itu juga bisa kita singkirkan ketika kita sudah bisa menanamkan berdialog dengan diri kita sendiri dengan bahasa-bahasa seperti itu. Dan juga jangan lupa berdoa itu juga membuat kita jadi lebih tenang ya, lebih dekat, dan juga ada sentuhan-sentuhan spiritual yang akan membuat hati kita jadi tenang. Nah, itu sekilas saja ya. Nanti mungkin konteks-konteks tertentu ada hal-hal yang spesifik, tapi intinya tuh di situ. Harapan itu adalah mengandalkan apa ya, apa yang kita andalkan. Yang jelas nggak mungkin kita mengandalkan keinginan kita sendiri, karena keinginan kita itu belum tentu benar, belum tentu baik bagi kita gitu. Boleh punya keinginan, tapi harus fleksibel, harus tawarable gitu ya, bisa ditawar keinginan itu. Nanti yang kita peroleh mungkin berbeda, tapi insya Allah itu lebih baik dari yang kita inginkan. Atau kekhawatiran juga sebaliknya. Apa yang kita khawatirkan itu nantinya bisa jadi tidak seburuk yang kita bayangkan. Gitu. Ya, ini penting sekali untuk selalu kita melakukan ya istilahnya tazkiyah tadi, membersihkan hati kita dari kekhawatiran, dari angan-angan yang berlebihan, dan juga kegelisahan yang tidak perlu, keraguan gitu ya, yang tidak perlu. Pak, bisa bertanya Pak? Ya, silakan. Nah, ini mungkin sedikit kendala mungkin yang pernah kita hadapi di lapangan dulunya. Itu kan ada beberapa di mana konsentrasinya kita dalam artian terbagi gitu Pak. Ada yang di mana kita konsentrasinya itu beberapa pihak itu pilihnya itu fokusnya ke akademisi, misalnya saya berikan contoh akademisi sama praktisi gitu Pak. Nah, ada juga yang fokusnya ke praktisi, tapi ada juga yang di mana fokusnya dua-duanya, praktisi dan akademisi. Yeah. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan praktisi itu membutuhkan waktu yang sangat padat. Ya, artinya memang benar-benar memakan waktu yang cukup banyak. Sedangkan memang akademisi juga membutuhkan waktu juga untuk belajar gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau cara kita, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita membagi presentasi waktu yang sebenarnya dari pekerjaan dan akademisi, serta yang tadi juga disampaikan ada beberapa faktor yang lain seperti istirahat, ibadah dan lain sebagainya gitu Pak. Karena terkadang itu juga yang seringkali diabaikan. Ya, ya. Baik, jadi begini ya. Waktu itu sebetulnya subjektif ya. Jadi Anda jangan mengira waktu itu objektif ya. Waktu itu subjektif. Jadi secara ukuran jam semua orang itu punya 24 jam sehari. Tapi hasil yang dihasilkan dalam 24 jam itu bisa berbeda-beda. Seperti orang-orang seperti Pak Habibie misalnya itu bisa ngurusin 100 perusahaan ya. Waktunya ya 24 jam itu. Dan jadi wakil presiden, jadi presiden, jadi menteri. Kok bisa gitu ya? Karena itu tadi subjektivitas itu penting. Jadi jangan berpikir bahwa misalnya membagi waktu itu jangan berpikir terus nanti berapa jam untuk ini, berapa jam untuk itu, enggak gitu. Kenapa? Karena sebetulnya apapun yang kita lakukan itu terkait satu sama lain. Ya. Anda sebagai akademisi lalu sebagai praktisi itu kaitannya erat sekali. Karena dalam bidang akademisi akan menambah ilmu, praktisi nanti menerapkan ilmu ya. Kalau Anda praktisi tapi tidak menambah ilmu, nanti Anda akan butuh waktu lebih banyak untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau Anda sudah
menguasai ilmunya, nanti waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat. Jadi sangat subjektif waktu itu. Nah, artinya apa? Artinya ada apa istilahnya mindset atau apa istilahnya mindset dan juga perilaku kita yang harus kita jalankan sedemikian rupa tanpa harus mengkhawatirkan keterbatasan itu sebagai kendala gitu. Jadi bahkan ada yang menasihati ketika kita rajin membaca Quran ya, itu waktu kita membaca Quran itu tidak akan mengambil waktu kita dalam bekerja maupun belajar, justru waktu kita bekerja dan belajar seolah-olah jadi tambah. Kan aneh itu. Artinya apa? Artinya ketika kita rajin membaca Quran itu, nanti kita akan jauh lebih cepat dalam belajar, cepat dalam bekerja, sehingga dalam waktu yang pendek kita bisa menyelesaikan banyak hal. Padahal kita sudah meluangkan waktu untuk beribadah atau membaca Quran gitu. Jadi ini apa? Kalau kita pikirkan, kita khawatirkan itu tidak akan ketemu ya. Tapi kalau kita jalani nanti kita akan menikmati. Tapi ya jangan terus nanti kita bermalas-malasan, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau yang untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk sholat tahajud misalnya, kalau sudah misalnya mudah bangun malam dan sebagainya, itu tidak akan mengurangi waktu Anda bekerja ya. Pak Habibie itu kalau tidur 4 jam sehari dan usianya bisa sampai 80 berapa tahun, masih cerdas sekali, masih enggak pikun gitu ya. Jadi teori bahwa tidur itu harus 8 jam itu juga sebetulnya tidak fix ya. Itu bukan sesuatu yang fix ya, yang harus begitu enggak. Tergantung bagaimana kita gelombang otak kita itu kita tata supaya tenang ya, fokus gitu ya. Itu nanti akan mengalir ya, dan jangan semuanya dipikirkan dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada beberapa hal yang tidak usah kita pikirkan, kita jalani saja, nanti otomatis akan nyambung sendiri, nyambung gitu. Gitu. Dan itu sudah saya buktikan sendiri ya sebagai pengalaman pribadi ya, karena pernah suatu saat ketika masih ada beberapa aktivitas consulting dan sebagainya, saya ngajar dan anak saya juga masih cari sekolah dan sebagainya, itu kalau dipikir kayak nggak cukup. Tapi ada suatu saat ketika satu kali jalan itu saya menyelesaikan 3 hal. Jadi saya bisa meeting dengan tim konsultan saya, anak saya bisa ikut, saya bisa mendampingi daftar sekolah, saya bisa langsung menyelesaikan hal yang lain jadi satu gitu. Jadi kekhawatiran itu kadang-kadang yang membuat kita jadi terhambat itu adalah justru kekhawatiran itu, yang seolah-olah kita bisa menata semuanya, bisa menghitung semuanya. Itu enggak istilahnya, kenyataannya tidak seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita tuh mengalir saja ya, tidak usah kita pikirkan tentang jadwal. Kita fokus pada konten, pada peran kita di situ dengan serius, itu nanti akan mengalir sendiri jadwal itu. Ya mungkin dibantu dengan misalnya kalau Anda masih belum punya staff, Anda menggunakan organizer atau apa, itu membantu. Jadi nggak semuanya harus diingat ya, ada yang dicatat, ada yang dituangkan dalam catatan, dituangkan dalam gadget ya, sehingga tidak usah diingat semua. Kalau semua aktivitas diingat itu kan sudah beban tersendiri bagi kognitif kita ya. Nanti begitu selesai yang satu, lihat catatan, apalagi yang belum selesaikan, lihat catatan gitu. Jadi mengalir gitu loh, hidup itu mengalir, dan rutin itu juga penting ya. Rutin itu maksud saya kalau bisa ya bangun itu minimal pas adzan subuh bangun, sholat subuh, ngaji sebentar, terus mengerjakan yang lain, rutin gitu ya. Nanti lama-lama kalau sudah mulai biasa, bahkan bangunnya sebelum subuh, sholat tahajud dulu dan seterusnya gitu. Jadi rutinitas seperti itu tuh dinikmati aja, nggak usah wah kok saya ya gitu, jangan dipikir gitu ya.
nanti insya Allah akan mengalir. Dan tidak akan terduga-duga ya nanti hal-hal yang sudah kita selesaikan dan sebagainya itu akan nampak dengan sendirinya ya. Begitu Mas ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Itu by the way itu bagian dari apa yang saya sebut sebagai uncertainty tolerance tadi. Jadi ketidakpastian itu kita harus hidup tuh mengalir dalam ketidakpastian, tetapi tetap harus selalu termotivasi untuk creating opportunity gitu loh. Jadi jangan menolak ketidakpastian, jangan berharap saya bisa memastikan itu menyiksa sekali. Ya, jadi mengalir dalam ketidakpastian, tapi kita fokus pada creating opportunity ya, mengandalkan harapan ya, terus maju sedikit demi sedikit gitu. Silakan yang lain. Sudah hampir maghrib nih ya, udah 33 ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kita. Kita ketemu lagi untuk teori anchor ya minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan kita ada aral melintang. Lalu ini nanti saya langsung upload filmnya supaya bagi mereka yang kesulitan mendapatkan bisa lebih mudah ya melalui Google Classroom. Dan nanti silahkan di. Baik Pak, makasih. Baik, udah mulai kentong nih masjid saya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.